Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'uha. Nomor 4-nya perkara yang membatalkan wudu. Talaqi basyaratai dzakarin, bertemu kedua kulitnya lelaki wa unsa dan perempuan. Bikibarin, dengan sama-sama besarnya. Fihima, pada lelaki dan perempuan. Fala naqdo, maka tidak membatalkan wudu. Bitalaqihima, dengan bertemunya lelaki dan perempuan. Ma'asigharin, dengan anak kecil. Fihima, pada lelaki dan perempuan. Di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu itu di saat ada lelaki dan perempuan yang sama-sama besarnya, yang tidak mahram bersentuhan, batal itu wudunya. Yang dimaksud besar di sini ini bukan besar tubuhnya loh ya. Kalau besar tubuhnya itu si doi itu siapa itu? Itu besar. Walaupun kecil, orangnya kecil mungil, tapi umurnya sudah mencapai mahalus syahwat. Di kitab sebagian ulama mengatakan ya menurut uruf lah. Ada yang mengatakan 7 tahun. 7 tahun itu udah membatalkan, udah mahalus syahwat. Kalau belum 7 tahun disentuh tidak membatalkan. Tapi kalau di atas 7 tahun udah mahalus syahwat. Au fi ahadihima, atau pada salah satu lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dan perempuannya ini yang satu kecil, yang satu besar, yang satu anak kecil, yang satu udah dewasa, ya tidak batal. Kedua-duanya harus sama-sama besarnya. Lintifai madinati syahwati, karena tidak ada penyangkaan syahwat. Tidak ada keyakinan dengan adanya syahwat di situ, nggak ada. Wal muradu, yang dimaksud bidisighori dengan lafadz disighor, man, yaitu orang, la yustaha, yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan artinya urusan syahwat. Urfan, menurut uraf, menurut kebanyakan orang. Goliban, menurut kebiasaannya. Mana daripada sobi atau anak kecil itu adalah seseorang yang tidak nyahwati. Biasanya kalau umur 7 tahun ke bawah ini belum nyahwati. Tapi kalau 7 tahun ke atas sudah nyahwati. Ini menurut normalnya orang. Sebab ada beberapa orang itu akalnya gak normal. Lihat cewek cantik saja gak syahwat sama sekali ya. Makanya ada orang yang diberi normal sama Allah, lihat cewek cantik syahwat. Ini subhanallah ya. Itu normal itu artinya. Dulu saya pernah didatangi temanku. Kebetulan beliau ini kuliah, silaturahim ke rumahku, minta doa supaya dihilangkan syahwatnya. Alasan dia kalau ngerti perempuan cantik itu syahwat dia. Apa kata saya? Hada fadlun min rabbi, hada fadlun min Allah. Itu fadlnya Allah, jangan kau hilangkan. Lah terus gimana Ustaz?
Caranya dinikah. Waduh, saya ini masih kuliah, belum siap nikah. Ya kalau masih kuliah belum siap nikah ya jangan melihat cewek. Yang menjadikan nafsu dan syahwat kan melihat. Makanya di dalam syariat itu apabila ada lelaki dan perempuan berhadapan, maka tidak ada lelaki dan perempuan berhadapan kecuali di atas batuknya perempuan ada iblis. Jadi perempuan ini kalau dilihat di depan, iblis ini langsung ada di kepalanya. Bersukaria, halo, aku cantik gitu. Jadi kalau ada seorang lelaki melihat perempuan, melihatnya dari depan, maka iblis ini ada di atas kepalanya berjoget ria. Ayo, ini cantik ini. Ayo pandang terus. Ayo, mumpung. Ini obat mata gitu. Tapi kalau perempuannya ini berjalan melihat dari belakang. Jadi ada seorang lelaki yang sedang duduk, semisal ada perempuan yang menghadap ke sana semisal. Atau ada seorang lelaki yang berjalan, di depannya ada seorang perempuan berjalan juga. Ini iblis ini tempatnya ini bukan di atas kepala, tapi di pantatnya. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nah, ini lelaki yang dipandang ini bukan kepalanya, bukan kakinya enggak, tapi bokongnya ini. Pantatnya ini. Iblis itu ada di pantatnya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, lebih baik seorang lelaki yang berjalan di belakangnya harimau daripada berjalan di belakang perempuan. Kira-kira kamu takut mana, Irkam? Di belakang perempuan sama di belakang harimau? Yang ditakuti harimau, dia perempuan, alhamdulillah rezeki nomplok. Padahal itu kata Rasul lebih berbahaya itu daripada kita berjalan di belakang harimau. Makanya jangan. Jadi ukuran syahwat itu ya normalnya orang. La talaqi basarataihima, tidak bertemunya kulit keduanya lelaki dan perempuan. Ma'a mahromiyatin disertai tunggal mahram. Di saat ada lelaki dan perempuan bersentuhan kulitnya, tapi kalau mereka itu tunggal mahram, maka tidak membatalkan wudhu. Mahram itu siapa? Mahram itu adalah mereka-mereka yang tidak boleh kita nikah, dan apabila kita sentuh tidak membatalkan wudhu. Seperti contoh, ayah kita nyampe atas, ayah nyampe atas, ibu nyampe atas, artinya kakek, nenek, terus buyut, canggah, wareng, degudeg siwur, terus gentong, terus nyampe Nabiullah Adam itu kalau kita sentuh, kalau kita nikah hukumnya haram, kalau kita sentuh tidak membatalkan wudhu. Itu namanya mahram. Itu yang ke atas. Kalau yang ke samping itu seperti paman, ini ya haram. Paman, bibi, pakle, budi, haram. Anu lho ya, budi, pakle, anu asli lho ya. Kalau di Jawa ini ya, mbak Saifa itu kalau lipatan sama Komar itu Pakde, beda tindak pundi gitu. Komar diundang Pakde. Ketemu sama Nopal itu Pakle, Pak Cilik. Padahal ora apa-apa nih Pakle. Jadi yang dimaksud ini adalah tunggalnya ayah. Jadi sekandung dengan ayah. Ini mahram, tidak boleh dinikah dan tidak membatalkan wudhu. Di antaranya lagi seperti kakak adik. Ini mahram juga. Mahram. Nggak boleh terus siapa itu Novel kepingin nikah karo Fatimah adik lho ya.
Haram, nggak boleh. Kenapa seperti itu? Adik kakak haram itu. Jadi adik kakak itu mahram. Kamu adiknya berapa? Satu, Ustaz. Berarti mahram kamu yang adik cuma satu doang. Tapi seperti Ahmad ini 8 ini, tunggalnya 9. Begitu juga anaknya adik terus ke bawah. Anaknya adik itu enggak boleh. Tapi kalau anaknya paman, ya ini enggak mahram. Jadi semisal ya, Ahmad nikah punya anak lelaki, Liyah nikah punya anak perempuan. Ini besanan itu boleh. Mbak, yuk besanan karo aku, anakmu taitono anakku, itu boleh. Anaknya paman itu boleh dinikah. Sebagaimana Rasulullah SAW menikahkan putrinya Sayyidatina Fatimah mendapatkan anak pamannya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi menikahkan anak paman dengan anak paman itu nggak apa-apa. Paham ya? Di antaranya mahram itu, di sini diterangkan ya. Binasabin ma'a mahramiyatin la talaqi basarataihima, tidak bertemu kulit duanya lelaki dan perempuan, mahramiyatin tunggal kemahraman bainahuma antara lelaki dan perempuan, binasabin sebab nasab. Satu sebab nasab. Nasab itu yang saya terangkan tadi. Ada kakek, ada nenek, ada buyut terus nyampe atas, nyampe Nabi Allah Adam. Ada anak itu nyampe cucu, cicit, nyampe tekan ila yaumil kiamat. Enggak boleh itu. Jadi orang itu menyentuh anaknya sendiri enggak apa-apa. Saya nyentuh sama Lia ya enggak apa-apa. Mahram. Anaknya, cucunya terus mahram. Kalau sampingnya itu seperti kakak, adik dan sebagainya, seperti paman dan sebagainya, itu namanya nasab. Auradoin atau tunggal susun. Auradoin atau tunggal susu. Tunggal susu itu artinya dulu itu pernah nyusu persis dengan susunya yang disusu itu. Jadi semisal dulu itu si Bagus ini pernah disusoni sama ibunya Velda semisal. Mungkin ibunya Bagus pun pernah ke ladang nyampe 5 kali berturut-turut. Kemudian si Bagus masih kecil, dimong sama ibunya Velda. Di waktu itu ya Velda masih kecil juga. Ini kalau sudah 5 kali susunan, 5 kali itu 5 pertemuan, bukan 5 keceritan, enggak gitu. Tapi 5 kali susunan. Ini namanya rodok, tunggal susun. Ini termasuk mahram, paham Gus? Kowe gak kena nikah karo Velda lho Gus. Apa ajan moh? Ajan moh kula kok bayar. Jadi itu tunggal susun, paham? Ya, tunggal susun. Au musaharatin utawa au musaharatin atau mertua. Mertua itu juga mahram. Mertua itu adalah ayah ibunya seorang suami atau istri yang kita nikah. Bagus nikah sama Velda. Ini ayah ibunya Velda ini ya mertuanya Bagus. Lah Bagus ya tutupan. Contoh. Ini ayah ibunya si Velda ini mertuanya ini. Ini layomil kiamat mahram. Paham ya? Walaupun ada seorang lelaki yang cerai, ada seorang lelaki yang cerai dengan istrinya, walaupun sudah dicerai, ini ayah ibunya selama-lamanya mahram.
ayah ibunya selama-lamanya mahram. Tapi ada syaratnya, yang sudah pernah dijima. Kalau belum dijima beda lagi. Kalau sekali sudah dijima maka selama-lamanya mahram. Jadi disentuh tidak membatalkan wudhu. Lintifa'i madinati syahwati, karena tidak adanya keyakinan syahwat. Karena tidak adanya keyakinan syahwat. Menurut akal yang normal, orang itu melihat saudara sendiri, melihat mertua sendiri, melihat anak sendiri, melihat tunggal susun sendiri itu nggak syahwat, normal. Menurut normal. Tapi kalau kamu sahabat sama bayu kamu itu ya gak normal. Muhammad sama Lia kakaknya ya gak mungkin sahabat. Secara akal cuma ya mungkin 1-2 ada mungkin. Karo mbak ini Dewi karo adik Dewi pacaran. Karo mertuane malah pacaran, SMS-an, WA-an ya mungkin dunia ini serba kemungkinan. Tapi secara keyakinan akal normal tidak madinati syahwat, tidak adanya syahwat. Walawis tabahat, apabila serupa mahramuhu mahramnya seseorang bi ajnabiyatin dengan wanita-wanita lain, bi ajnabiyatin dengan wanita-wanita lain, maknanya semua pakai bahasa Indonesia. Maknanya semua pakai bahasa Indonesia. Nanti tak suruh baca pakai bahasa Indonesia. Mahsuratin yang bisa dihitung. Falamasa maka menyentuh, wakidatan pada salah satu minhunna dari ajnabiyat, lam yantaqid maka tidak batal. Lam yantaqid maka tidak batal. Apabila ada seseorang menyentuh perempuan di mana perempuan itu sedikit, bisa dihitung lah 1, 2, 3, 4, 5, bisa dihitung semisal. Sementara di tengah-tengah perempuan itu ada mahramnya. Ini menyentuh semacam ini tidak membatalkan wudhu. Kecuali lo ya, di situ kan ada anak saya itu, saya nyentuh. Wes jelas-jelas saya nyentuh sama Mbak Syaifah. Kemudian kan ini kumpulnya, ya nggak bisa. Kalau jelas-jelas tahu batal. Yang dibahas itu kalau tidak tahu. Lah, aku mau nyenggol sopo iki mau. Tidak batal. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam kerumunan wanita-wanita itu ada salah satu di antara mereka mahramnya, sehingga tidak membatalkan wudhu. Wakada bi ghairi mahsuratin. Wakada begitu juga. Maknanya pakai bahasa Indonesia loh. Nanti tak suruh baca. Wakada begitu juga bi ghairi mahsuratin dengan yang tidak bisa dihitung. Bi ghairi mahsuratin dengan yang tidak bisa dihitung. Alal aujahi menurut kaul aujah. Bahkan ada pendapat walaupun perkumpulan itu perempuan banyak sekali nyampe tidak terhitung, namun di dalam kumpulan perempuan itu ada mahram kita. Apabila kita menyentuh perempuan itu, kita tidak tahu siapa-siapanya, maka wudhunya tidak batal. Wala yartafi'u, dan tidak hilang yakinu wudu'in, yakinnya wudhu.
au hadasin atau hadas, bidonni ditihi dengan menyangka kebalikannya, bidonni ditihi dengan menyangka kebalikannya. Seseorang itu apabila sudah yakin wudu kemudian ragu, aku batal apa enggak ya. Jadi tadi kamu kan wudu, tapi kamu ragu, aku ini udah batal apa belum ya, maka hukumnya tidak batal. Bagaimana kaidahnya? Al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sudah yakin ragu. Allah ada berapa? Kelihatannya sih satu, kelihatannya satu. Tapi kata Pak Guru, ya Allah ada di mana-mana. Ya terus rumah samu nah di mana-mana berarti ning toples ono Allah, ning gendul ono Allah, ning omah ono Allah, ning sungai ada Allah, berarti Allah banyak. Itu salah. Keyakinan seseorang. Ya. Apabila ada orang sudah yakin kalau dia wudu, kemudian mereka ragu akan batalnya wudu, maka hukumnya tetap belum batal. Wala bisyaki, dan tidak dengan ragu, fihi, di dalam kebalikan, al-mafhumi, yang dipahami. Bil aula, bil aula, kelawan wala bisyaki, dan tidak dengan ragu, fihi, di dalam didtihi al-mafhumi, yang dipahami. Bil ula, kelawan yang pertama. Faya'khudu, maka mengambil, bil yakini, dengan yakin, itishaban, karena melanggengkan, lahu, pada keyakinan. Ada orang sholat ragu, saya ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat, berarti yang benar berapa? 3 rakaat. Yang yakin kan 3, yang ragu kan 4, makanya yang benar adalah 3 rakaat. Tuh. Ada orang ragu, saya tadi udah wudu apa belum ya? Coba yang benar apa coba? Berarti yang benar belum. Kamu kan ragu wudu kamu. Kalau kamu ragu wudu kamu, berarti yang yakin belum wudu. Itu maksudnya di sini gitu. Khatimatun, khatimatun, ada akhirat. Maksudnya di sini ini pembahasan terakhir dalam masalah perkara yang membatalkan wudu. Kemarin kan perkara yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, perkara yang keluar dari kedua syawatan, yang keluar dari kedua kelamin itu. Yang nomor 2, hilang akalnya. Yang nomor 4, yang nomor 2 hilang akalnya. Yang nomor 4 apa? Apa? Itu nomor 4.
Yang nomor 3 apa? Membatalkan wudu satu perkara yang keluar dari nomor 3, 2 hilang akalnya. Terus nomor 3 apa? Menyentuh mano, apa kok mano nih? Menyentuh farji, menyentuh kelamin ini loh, dengan telapak tangan. Dan nomor 4 bersentuhan antara kulit lelaki dan perempuan sama besarnya tidak mahram. Setelah dikuak musonif semuanya, kemudian beliau mengakhiri dengan permasalahan ini. Yahrumu haram bil hadasi, sebab hadas. Apabila ada orang hadas, maka orang hadas ini haram melakukan solat. Pertama solat, wa tawafun nan tawaf. Sekali kamu hadas, haram kamu melakukan sholat, harus wudhu dulu. Kadang-kadang itu ada santri ya, santri kan wajib jamaah, kemudian yang telat jamaah ditakzir semisal, kemudian setelah komat itu santri langsung ruguduk semua. Jebul-jebul ada santri yang belum wudhu. Alasannya hanya untuk mencari biar gak tertinggal. Ini haram, ini gak boleh, harus wudhu dulu. Dengarkan itu. Apalagi mbak-mbak payah, mbak-mbak perempuan itu kan akalnya dedel. Maklum lah, lulus SD langsung nikah. Jadi dia tidak ngerti kalau apa itu, kalau berjima itu wajib adus, ya nggak ngerti dia. Ditanya sama suaminya, "Dik, kamu tadi udah mandi?" "Belum, Mas." "Lah, tadi kok sholat?" "Lah, pengen mandi males, apis gitu." Lo barusan berhubungan badan sama suaminya, setelah itu langsung sholat, belum mandi janabat, dosa. Mandi dulu yo, weh sing dibojo mangkat modok. Wudu apa mandi dulu mandi janabat. Sudah Ustaz, sudah mandi janabat. Loh, kok rambut kamu kok enggak kalong? Kok kalong hari? Kok enggak biasa? Nanti yuk setelah duhur, ini dingin-dingin loh. Mandi janabat itu harus dibasuh semuanya. Semuanya harus dibasuh, enggak kok mandinya cuma sampai leher. Dan nanti sholatnya saya kodok ya itu dosa. Sholat dalam keadaan hadas haram, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Wa tawafun lan tawaf, di antaranya adalah tawaf. Tawaf juga haram. Yang dinamakan tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Jadi orang itu kalau masuk masjid, sunahnya sholat tahiyatul masjid, jangan duduk dulu kecuali sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk Mekah, masjid Makkah, jangan sholat dulu, jangan duduk. Lah terus caranya tawaf, muter-muter, ngitari Ka'bah 7 kali putaran. Itu harus dalam keadaan suci, nggak boleh dalam keadaan hadas. Wa sujudun lan sujud juga gitu, nggak boleh. Sampeyan payah nonton sepak bola, apa biasanya kamu kalau nonton sepak bola yang paling kamu favoriti siapa? Mbak Indah. Wah ya, pemain sepak bola dunia Mbak Indah. Siapa Alfiano kelihatannya pemain sepak bola terkenal ya.
Siapa? Mana? Semisal ya, sampean mengidolakan Indonesia semisal. Indonesia lawan sama Barcelona semisal. Setelah itu toh, alhamdulillah Indonesia menang. Menang. Musuhe iki kalah 5-0. 5-0. Sampeyan saking suwenenge mecuwotot langsung sujud syukur. Saja wajhiya lillahi padahal katokan cekak bijen sisa. Itu dosa. Dengarkan itu, sujud ini termasuk ibadah. Sujud termasuk ibadah. Cara melakukannya harus suci dan harus menutup aurat. Katokan cekak, blijen, udile bodong ketok. Nek kae penyenane sapa iki? Calon bupati menang, mbak-mbak wayahe. Wis ora kudungan. Langsung jenglak-jenglak langsung sujud syukur. Sujud syukure ngawur sisane. Jangan. Sujud itu termasuk ritual ibadah. Jangan sekali-kali sujud kecuali 4 perkara. Selain ini hukumnya haram. 1. Sujud sholat. Sujud waktu sholat. Paham? 2. Sujud sahwi. 3. Sujud syukur. 4. Sujud tilawah. Selain ini hukumnya haram. Kadang-kadang itu ada santri bar sholat itu, angger bar sholat mesti sujud dong. Angger bar sholat gantung mak sujud. Mak sujud. Sini sujud. Sujud, melakukan sujud yang tidak ada syariatnya hukumnya haram. Enggak boleh. Apalagi sujudnya ngawur. Alhamdulillah musuhku wong kecelakaanmu biar ngono langsung sujud. Itu namanya doakan orang jelek. Enggak boleh, Pak. Sujud syukur itu saja, yaitu apabila ada kenikmatan yang ngaget. Sampean ngerti-ngerti, sampean ini udah berbulan-bulan gak pernah dikirimi wong tuamu. Berhubung di pondok pesantren Al Mubarak larangan minta kiriman, delalah tersari Gusti Allah. Bapakmu iso nggawa dhuwit sak karung. Nggo dhuwit sak warung glendhe-glendhe diwehno sampean kuwabe. Saking senenge terus sampean sujud syukur. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada kenikmatan yang ngaget, angger nikmat sujud, nikmat sujud, nikmat sujud ya batukmu nonong kabeh. Enggak boleh itu. Bar ngaji sujud, bar salat sujud, bar mangan sujud, bar ngombe sujud. Mangan keselot. Ora hidup mati sujud. Bar mlaku sujud alasane ora kesandung. Ngliwati wong elek ya sujud alasane alhamdulillah hati udah kecantol. Angger ana kenikmatan sujud ngawur itu. Saya syukur Ustaz, saya bersyukur kepada Allah. Syukurmu ki syukur ngawur. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan di saat membaca Quran yang ada ayat sajdahnya. Wasjudu wa qatarib. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasa wa basara bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang benar sujud tilawah ya sujud itu. Sujud tilawah itu 1 kali. Wis hafid Quran sujud tilawah 2 kali. Wis sujud sahwi. Wis hafid Quran sujud tilawah ora paham. Sujud syukur itu ya 1 kali. Kalau ada Quran, ada surat apa itu ada ayat sajdah, sunahnya sujud. Orang kok malah maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yo. Di pondokku ngono to biasane. Uy. Itu orang ngerti. Oh. Kang Hafid. Yu Hafidah.
Anu Ustaz niki kekenane kiai kula ya wis, yo sing asli ora apa-apa, ora kok dosa. Tapi ngono iku nyalahi aturan syariat. Kalau Rasulullah, sahabat tabi'in melakukan sujud tilawah, ya sujud tilawah, jangan diganti dengan hal-hal yang enggak ada aturannya. Tapi kan enggak haram. Iya, kalau masalah enggak haram sih enggak haram. Tapi mbok yo kalau melakukan amaliyah itu yang ada rujukannya. Sampeyan nih. Ngapalno doa yang kadang-kadang doanya ini doa-doa karang-karangan diri. Jebul-jebul apa toh Ham mau Ham? Dengan Ustaz. Lah sampean ndi dengan saking warisan Mbah nganu Mbah Kong Ustaz. Piye lakate? Bing salah bing blak gedeblak. Wah ya yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku. Kayumu ya hayu ya qayyum ya yo kayumu yo kayuku. Doa yang dari Rasul itu subhanallah. Makanya saya kepengen itu santri-santri itu kalau doa ya dari Rasul. Itu sampean sekali-kali beli kitab namanya Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini karya tulisnya Imam Nawawi, bahas tentang doa-doa yang pernah dilakukan Rasulullah. Udahlah, hafalkan kitab itu hafalkan kitab itu. Wa hamlu mushafin lan gowo mushaf. Itu bahasa Jawa. Wa hamlu mushafin, dan membawa mushaf, membawa Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu sesuatu yang ditulisi dengan lafaz-lafaz Qur'an yang tujuannya untuk dibaca, itu namanya Qur'an. Ada kaligrafi ditulisi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum seperti itu. Itu tidak dinamakan Quran karena itu tidak untuk dibaca, itu hanya hiasan. Makanya seumpamanya ada papan tulis, kemudian papan tulis itu ditulisi Quran, santri-santri disuruh untuk membaca, maka menyentuh papan tulis yang ada lafadznya Quran yang dalam rangka untuk dibaca, hukumnya haram kecuali dalam keadaan suci. Dalam keadaan hadas hukumnya haram. Wama lan barang kutiba kang den tulis wama dan sesuatu kutiba yang ditulis. Wama dan sesuatu kutiba yang ditulisi lidarsi Qur'anin, karena untuk membaca Al-Qur'an. Karena untuk membaca Al-Quran, dirosah itu membaca. Walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat. Walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat. Walaupun hanya sebagian ayat saja, hukumnya haram. Kalau hin seperti papan. Kalau kan seperti lau itu apa? Apa itu? Kalau zaman dulu sih batu batu yang persegi 4 itu lau. Kalau kan seperti lau itu batu persegi 4 yang digunakan untuk menulis orang-orang zaman dahulu. Sekarang gak ono barangnya. Wal ibratu yang terbilang fi qasdid dirasati, pada tujuan membaca, wa tabarruki dan tabarruk, bihalatil kitabati, yaitu dengan di saat menulis. Jadi tulisan itu dikatakan
dalam rangka untuk dibuat membaca Quran atau tabaruk, semuanya itu tergantung di si penulis. Si penulis itu dalam rangka untuk apa gitu. Kalau untuk dibuat bacaan Quran, maka hukumnya haram disentuh kecuali dalam keadaan suci. Dunama tidak barang ba'daha setelah halatil kitabah. Dunama tidak barang ba'daha setelah menulis. Walaupun setelah menulis mereka berniat untuk tabarruk. Ada orang menulis Al-Quran, semisal ya ini. Ada orang menulis Al-Quran. Al-Quran ini kan dalam rangka untuk dibaca, kemudian ditulis. Setelah selesai niatnya tabarruk, ya tetap haram dipegang. Kenapa seperti itu? Karena tujuan awal menulis Quran ini itu bukan tabarruk, tapi untuk dibaca. Makanya seperti ada tulisan kaligrafi yang dipajang di rumah-rumah itu pertama kali kan menulisnya tidak untuk dibaca, tapi untuk pajangan, untuk hiasan. Walaupun setelah itu sampai gunakan untuk membaca. Setiap sampai lihat kaligrafi sampai maca ayat kursi, maka tidak haram untuk menyentuhnya di saat kita dalam keadaan hadas. Wabil katibi li nafsihi wallahu a'lam bishawab.